Jangan sampai Indonesia buta matematika, itulah keinginan dari sosok perempuan penuh pengabdian Dita Putih Sarasvati. Terima kasih pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih bersama Anda dari Rembang, Jawa Tengah. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian para guru di Rembang, Jawa Tengah belajar lagi begitu untuk bisa mengajarkan kepada siswa mereka bagaimana belajar matematika menjadi lebih menyenangkan, lebih gemar. Ini adalah suasananya pemirsa, ini ada di SMA Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah. Ada training of trainee yang dilakukan oleh salah satu tokoh inspiratif yang memberikan pengajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih mengajak untuk bernalar begitu. Apa sih metode yang diajarkan untuk hari ini? Hari ini sih sebenarnya kami akan mempelajari prinsip-prinsip dasar belajar dan mengajar matematika. Di antaranya akan belajar bahwa di dalam kelas matematika itu selalu harus ada proses pemecahan masalah, ada komunikasi matematis, ada penalaran dan pembuktian matematis, lalu ada yang disebut membuat representasi matematis, terus juga komunikasi. Jadi pelajaran matematika tuh harus ada proses berkomunikasinya. Kami juga akan mempelajari pendekatan konkret gambar abstrak khususnya untuk siswa-siswa SD, untuk diajarkan kepada siswa-siswa SD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pramita. Selamat siang Bapak. Kabarnya pripun hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Baik. Baik. Ya, kalau dan menyenangkan. Dan menyenangkan, ada sedikit agak sedikit Pak? Lelah. Betul. Habis ini melatih anak kelas 6 tadi loh untuk perpisahan. Oh, perpisahan. Besok, Mau perpisahan. Besok. Saya hanya paling sebentar lah. Ambil foto. Paling sebentar, mungkin 10 menit lah. 10 menit ya, coaching sebentar. Jadi coaching itu kan proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas. Nanti kalau ada yang belum jelas saya perjelas, menemukan langkah terbaik dan sumber yang diperlukan. Jadi kalau dari yang sudah jenengan lakukan selama beberapa kali, 3 kali ya implementasi ya, kalau diukur dari skala 1 sampai 10 berada di skala berapa jenengan? Karena saya ada 2 kelas. Karena ngambilnya yang implementasinya itu ada 2 kelas Pak, sesuai dengan materinya. Yang ada kelas 3 sama kelas 5. Nah yang kelas 3 itu kan tentang yang luas, bentuk luas itu. Itu di range saya masih 7. Belum begitu maksimal. Karena di situ saya ada kendala 1 anak, 2 anak sebenarnya. 1 anak itu harus mengulang 3 kali. Jadi yang muridnya kan ada 5 yang kelas 3. Ya. Jadi yang 3 itu bisa berjalan. Berjalannya itu 2 kali sudah paham memahaminya. Terus yang 1 itu kendalanya itu di hari kedua, waktu ada mau pemahaman yang kedua itu tidak masuk. Terus ada yang ketiga, jadi yang implementasi ketiga saya ulang lagi untuk yang ketiganya dengan benda konkretnya yang berbeda, bukan yang seperti yang sebelumnya. Itu masih belum sudah paham tapi belum begitu. Kalau saya kasih soal yang agak banyak sedikit masih bingung. Yang 1 itu. Terus yang 1 kan memang ABK. Nah yang ABK itu saya hanya minta untuk menghitung kotaknya ada berapa, cuman sedikit itu belum ada perubahan di situ Pak. Jadi kalau saya kasih soal yang kotaknya agak banyak itu sudah bingung ya, karena baru bisa menghafal angka 1 sampai angka 15. Gitu. Jadi masih kebalik angkanya kalau sudah belas-belasan. Itu yang ABK-nya. Karena ABK ya? Iya. Kalau harapannya jenengan ketika tadi kalau ada skala 7, harapannya jenengan ada di skala berapa yang diinginkan? Kalau saya melihat itu bukan ke nilainya ya Bapak. Iya. Skala bukan nilai loh. Oh iya. Skala jenengan. Ya kepengennya di atas 7 lah Pak. Maksudnya 9 lah, nggak perlu 10. Yang penting anaknya itu besok kalau ada soal seperti ini, jadi maksudnya itu pemahamannya itu kayak gitu. Kemarin waktu saya lihat di ujian terakhir, betul
betul. Dugaan saya yang 3 itu betul semua dari soal ujiannya itu, yang maksudnya yang berkaitan dengan implementasi materinya. Terus yang satunya itu ada 5 soal yang betul cuma 3, jadi 2 masih salah. Terus yang satu kan kalau ABK kan emang nggak begitu itu ya Bapak. Jadi soalnya itu ya sama, kalau diukur dengan materi yang saya berikan itu juga sama. Soalnya 5, jadi yang salah masih 3. Gitu. Oke, jadi sesi coaching ini kan hanya untuk mendengarkan ya keluh kesah jenengan, ya sekaligus mendukung apa yang ingin jenengan lakukan itu kan. Kira-kira tujuan jenengan ketika mengimplementasikan hasil pelatihan itu tujuannya apa? Tujuan saya itu pemahaman materi Bapak. Pemahaman materi ya? Pemahaman materi ke anak, itu yang satu. Karena saya berpikirnya begini, saya nggak perlu, maksudnya tuh yang saya inginkan tidak pembelajaran selesai. Jadi walaupun ngapunten kadang itu kan tidak sesuai dengan, kalau tema kan is okay lah maksudnya, itu diberlanjut bisa, tapi kalau matematika itu saya harus mengulang. Jadi itu kalau jadwalnya matematika hanya 4 jam, itu saya buat 6 jam sendiri. Di luar maksudnya ngambil jam tema atau gimana, pokoknya di luar jadwal yang sebenarnya administrasinya ya. Jadi sampai 6 jam, kadang itu 8 jam. Jadi karena apa? Ya itu tadi, matematika kan emang sulit kalau dibagikan ke anak. Kalau semuanya kan dari apa kan sudah mengatakan yang salahnya itu dari gambar dulu, itu gambar baru abstrak. Sedangkan saya yaitu sama, jadi nggak ada konkretnya dulu, jadi langsung ke gambarnya, langsung abstrak. Nah kemarin itu pada waktu diimplementasi yang materi yang ada konkretnya itu malah bagus gitu. Nah kemarin karena implementasinya itu pada materinya itu sudah mau tes gitu, jadi hanya ya cuman sebentar aja pendalaman, cuman 1 materi itu saja gitu. Kalau yang disampaikan tadi, yang jangan pahami, yang jenengan yakini itu seperti apa? Yang materi-materi yang diberikan ke anak tadi, pemahamannya jenengan sejauh mana? Pemahaman materi tadi loh, pemahaman yang jenengan terhadap materi itu sejauh mana? Harus menggunakan benda konkret. Konkret. Itu. Harus ada konkretnya ya. Harus ada konkretnya. Walaupun dari kelas rendah maupun sampai kelas tinggi. Kelas tinggi. Itu harus ada konkretnya dulu, Bapak. Kalau ditarik dengan yang jenengan lakukan di kelas, ditarik dengan pelatihan yang sudah jenengan lakukan, apa manfaatnya? Manfaatnya banyak Pak. Banyak. Membantu saya untuk memahamkan siswa, walaupun step by step ya. Jadi anak lebih paham, lebih senang. Terus yang kedua itu membantu saya untuk melakukan penilaian. Penilaiannya itu meningkat, penilaian kognitifnya. Yang awalnya biasa aja, jadi aktif. Jadi ada interaksi yang bagus gitu. Kalau kesannya anak ketika jenengan sebelum menerapkan dan sebelum pelatihan, dengan setelah pelatihan dan menerapkan, bagaimana? Kesannya anak-anak itu lebih suka yang ini konkretnya. Jadi setelah ada pelatihan tuh, Bu, kenapa kok gak kemarin Bu, ini sudah mau tes kok Bu, gitu, protesnya gitu. Dan ya nggak apa-apa, ini kan pendalaman, besok kalau pas ngerjakan soalnya biar bisa gitu kan. Kalau itu yang kelas 3, kalau kelas 3, Bu lagi ya Bu, kan anak kecil, masa biasanya kan kelas rendah seperti itu. Kalau yang kelas tinggi kemarin itu hanya 1 yang saya gunakan, pas itu materinya adalah penyajian data juga, pengolahan data. Nah saya ambilnya itu di rata-ratanya. Nah saya pakai yang ngapunten, maksudnya ikut dari Pak Intan kemarin yang pakainya kartu UNO itu. Nah itu malah lebih itu pemahamannya itu lebih baik itu. Terus anak-anak juga gini, Bu ini diulangi lagi, besok ulangi lagi. Iya boleh.
Jadi itu nggak perlu. Berarti kesannya awalnya matematika Iya betul. sulit, ternyata ketika jenengan terapkan hasil pelatihannya anak-anak senang dan malah ketagihan itu ya. Gak mudeng Bu, yang awal. Awal betul. Gak mudeng Bu. Jadi saya harus berusaha 2 kali 3 kali Pak. Itu. Kalau jadi kalau materi yang jenengan berikan selama 3 kali itu, yang merasa jenengan kesulitan dan anak sulit untuk menerima itu yang materi apa? Bangun ruang. Oh, bantuan. Mencari Penyebabnya luas. apa? Mencari luas. Nah itu anak-anak kesulitannya itu selalu di rumusnya kan. Kemarin saya sudah yang mau menerapkan yang di volume itu yang dari pelatihan itu caranya seperti itu. Jadi anak-anak malah karena teori ya Pak. Jadi itu awalnya bingung. Terus gimana nih konkret sih. Jadi saya ambil toples ya. Ini kalau panjangnya segini, ini panjangnya segini, gitu kan. Sesuaikan dengan rumusnya. Kalau kotak berarti dikalikan semua, sampai gitu. Oh gitu Bu, ya coba sampai saya dengan menggunakan benda konkret. Ini rumusnya bagaimana? Setelah itu hasilnya? Ya lumayan Pak. Anak lebih senang lebih paham yang betul, itu tadi. Betul. Jadi ada toples apa pokoknya tak buat kayak tabung terus kotak itu. Nah jadi dari situ ini rumusnya apa? Lupa Bu. Lah jadi di lingkarannya ada lingkaran ada itu baru. Oh iya Bu. Jadi saya terapkan ke situnya. Awalnya itu kalau di soal memang kan Bu bingung Bu, angil Bu gitu. Yang di kelas 5 itu dulu ya. Tapi setelah ada konkretnya baru itu mungkin gini Bapak. Sebenarnya sih saya mau bertanya juga sih. Kalau semuanya anak untuk dituntut untuk menghafalkan rumus itu boleh nggak sih gitu loh. Jadi kan maaf untuk pemahaman konkretnya oke. Tapi kan kalau kita menemui di luar, kalau disuruh iki volumenya berapa, itu kan pasti anak kalau nggak hafal rumusnya juga, itu kan juga akan kebingungan toh Pak. Iya, jadi kan konkretnya seperti apa, kemudian nanti dia mendapatkan rumus itu gitu. Makanya rumus itu otomatis ketika dia paham rumus, mesti rumus itu dia akan paham dan hafal mesti. Ya tidak apa-apa, itu kan memang saling kalau ditarik dengan pembelajaran era sekarang itu kan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi kan. Itu kan kalau jenengan praktek seperti itu anak kan dengan benda konkret, benda gambar, dengan abstrak. Kalau ditarik dengan diferensiasi yang jangan pahami seperti apa? Kalau ditarik di diferensiasinya itu kan ada konten, ada proses, ada produk toh. Kalau kontennya sih itu Pak, prosesnya yang agak berbeda, betul. Agak beda, karena diferensiasi itu kalau menurut saya memang persiapannya harus kita itu di pembelajarannya itu kadang kan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari awal kan. Terus di tengah-tengah nggak tahu bagaimana nanti gitu. Jadi itu saya itu harus berusaha gini, berpikir bocah iki gak iso ngene. Lah iki terus ya opo gitu kan. Terus saya kasihlah yang lebih mudah. Karena apa kalau yang dibangun ruang kan biasanya kan ukurannya pun berbeda, bentuknya juga berbeda. Itu tuh saya harus mencari anaknya ini coba di yang ini kamu yang pakainya yang benda konkret ini yang mudah dulu nanti habis itu baru yang ke besar. Kalau yang sudah betul-betul paham saya itu langsung ke besarnya. Jadi nanti ini yang jangan terapkan saat habis pelatihan ini. Habis pelatihan. Lah itu kan sama saja jangan berdiferensiasi wes. Iya. Kan sama, kan tidak harus berdiferensiasi kan tidak harus jangan kelompokkan yang gambar, yang jangan yang sudah lakukan kan berdiferensiasi jadinya. Iya, sebelumnya kan sudah berdiferensiasi. Cuman kan belum ke konkretnya. Kurang konkretnya gitu ya. Belum ke konkretnya. Cuman hanya sebatas gambar, terus abstraknya saja. Berarti dengan adanya pelatihan itu malah mendukung berdiferensiasi ya? Iya, betul. Dari yang jangan sampaikan tadi Bro Meta, dari kesulitan yang jangan alami, yang akan jenengan lakukan di semester depan seperti apa? Ketika ketika anak ini tak seperti ini masih sulit, nanti saya harus apa? Yang saya lakukan latihan terus Pak.
latihan Jadi terus. dengan dia tetap tadi menerapkan dengan prinsip tadi Ya, konkret, gambar, baru abstrak. Abstrak, ya. Nah, dengan melakukan menggunakan prinsip itu, tapi dengan latihan yang berbeda-beda. Oh iya. Harus ada latihan terus. Karena kalau hanya terpaku dari satu latihan, 2 kali latihan saja, untuk ke depannya kalau ada yang model berbeda lagi, anak juga akan bingung lagi gitu. Walaupun anak-anak sudah paham lah, paham dengan materinya, tapi kalau bentuknya sudah berbeda, itu akan bingung lagi kalau untuk matematika loh, Ji. Gitu. Dari yang akan jenengan lakukan itu, sumber daya apa yang jenengan perlukan agar menunjang itu? Media, Pak. Media, mungkin ada yang lain? Media. Kalau saya lebih keutamanya ke media. Oh, medianya itu. Medianya kalau kemarin jenengan ikut latihan, ikut implementasinya, medianya kira-kira kalau dicari sulit apa susah? Mudah, Bapak. Mudah ya, Mudah. berarti. Tinggal nanti kan lewat di internet bisa. Kalau saya lebih ke di sekitar. Oh, sekitar. Berarti memanfaatkan yang kontekstual di sekitar betul, itu ya. Betul. Jadi mbok kerdus lah pokoknya ya kayak wong rosokan, Pak. Oh iya. Jadi ini ya nanti seperti ini bekas-bekas kertas itu. Iya, kertas, terus itu kotak-kotak kotak tisu gitu. Berarti seperti ini makanan ini kan juga bisa loh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nini. Iya, siang, Pak. Kabaripun pripun? Alhamdulillah, Pak. Bahagia. Cerah Sehat. Sehat. Yang penting sehat nggih Bu nggih. Nggih. Kesibukannya Bu Nini niki napa Bu? Hari-hari ini. Ngajar, Pak. Kemarin sempat cuti 2 hari. Ada acara keluarga. Oh, acara keluarga. Nggih. Nggih, sebentar nggih Bu Nini. Nggih, saya coaching sebentar. Coaching itu proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Dari yang sudah Bu Nini lakukan selama ini untuk implementasi hasil pelatihan, kalau diukur dari skala 1 sampai 10 ada di skala berapa? Yang setelah saya terapkan ke anak, Pak. Iya. Itu alhamdulillah sudah di 7 lah, Pak. 7. Harapannya Ibu Nini di angka berapa? Skala loh, bukan nilai. Iya. Ya di maksimal, Pak. Oh, maksimal 9 Iya. sampai 10 gitu ya. Iya. Oke, nggih. Jadi selama sesi coaching saya akan mendukung jenengan, mendengarkan serta bertanya, sekaligus ya berkomitmen untuk hadir penuh gitu kan. Ketika Bu Nini ikut pelatihan kemarin, tujuan Bu Nini apa? Tujuan awalnya tidak ada tujuan, Pak. Ada tujuan. Iya, karena hanya ditunjuk oleh Tunjuk kepala sekolah. ibu kepala sekolah. Iya. Tapi setelah 1 hari mengikuti, kok ini ya hanya ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Jadi terus saya hari-hari berikutnya malah jadi semakin ingin tahu untuk ikut pelatihan sampai selesai. Ketika Bu Nini sudah ikut pelatihan, tujuan Bu Nini berubah menjadi apa? Ingin menjadi guru yang lebih baik untuk mengajar anak-anak sesuai dengan ini, Pak. Pembelajaran dan strategi pembelajaran yang benar. Gitu ya. Kalau dari anak-anak ini yang sudah jenengan lakukan dengan tujuan yang tadi berubah sampai hari ini, kira-kira tujuannya seperti apa? Tujuan yang sudah dilakukan kan jalan tadi ketika tidak ada tujuan, yang penting surat tugas, ada surat ditugaskan itu kan. Kemudian setelah ikuti punya tujuan seperti yang jalan sampaikan. Dari yang jalan sampaikan tadi, tujuan yang sudah dilaksanakan sampai saat ini seperti apa? Kemarin itu sempat menerapkan cara pembelajaran yang saya dapatkan di pelatihan ke anak. Itu, Pak. Terus kalau ya penilaiannya ya, Pak, itu yang belum. Penilaiannya belum. Belum ya. Kalau dari yang jenengan terapkan itu, kira-kira dari penerapan hasil pelatihan itu yang sudah jenengan merasa puas, merasa baik, merasa seneng, termasuk anaknya, di bagian mana? Ini kemarin saya itu penerapannya di
pecahan. Pecahan ya. Terus sama ini apa namanya pengukuran. Pengukuran ya. Terus sama statistik probabilitas. Iya, data. Dari 3 itu yang jenengan paling merasa apa? Itu ya Pak, paling itu di anak itu yang pecahan Pak. Jadi, kenapa itu? Kemarin sebelum saya dapat pelatihan, mengajarkan anak itu kan sesuai di buku paket. Belum ada media ajar, media sederhana lah. Alat-alat yang digunakan. Tapi setelah tahu, saya terapkan, anak-anak jadi lebih paham dan lebih mengerti Pak. Yang sebelumnya itu kan saya menerangkan itu anak-anak sulit menerima, seperti sulit mengikuti, mencari pecahan senilai. Banyak senilai. Itu anak-anak sulit Pak. Seumpama 2/4 itu pecahan senilainya berapa, itu mereka sulit mencari dan rata-rata jawabannya salah. Sudah saya kasih soal juga sering salah, tapi kemarin waktu saya terapkan dari pelatihan dengan alat-alat peraga sederhana itu, saya meniru, saya buat sendiri, anak-anak lebih mudah memahami. Saya kasih soal untuk mencari pecahan senilai berapapun itu mereka bisa. Kalau begitu perbedaan jenengan ketika perbedaan di anak, terutama di anak nih, sebelum jenengan ikut pelatihan dengan setelah ikut pelatihan, yang di anak seperti apa? Yang di anaknya Pak? Ya, di anaknya. Anaknya lebih ini semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Mereka juga lebih antusias lagi Pak. Terus biasanya itu sebelum waktu istirahat Bu. Kemarin itu sampai waktu istirahat mereka masih asik. Iya, sampai lupa kalau sudah waktu istirahat. Sama seperti jenengan ketika pelatihan itu ya. Iya. Tahu-tahu jam 12 saat istirahat, kok enggak istirahat gitu. Kalau dari yang tadi yang jenengan merasa paling menguasai di antara materi pelatihan yang jenengan merasa belum menguasai, yang di bagian mana sampai saat ini? Saya Pak, itu kemarin dari 5 materi itu yang jenengan merasa belum bisa menguasai di materi apa? Kemarin itu kan ada pecahan, ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran dan statistika tuh. Itu yang aljabar Pak. Kenapa kok belum bisa memahami? Kurang tahu, saya juga belum bisa itu ya Pak. Dari yang belum bisa itu kira-kira apa yang jenengan akan lakukan besok? Ingin belajar lagi Pak. Kan kemarin sudah dikasih materinya ya lewat grup. Itu mau saya pelajari lagi tentang itu. Dipelajari lagi enggak? Iya. Untuk mempelajari itu sumber daya apa yang jenengan perlukan? Ya mungkin nanti saya tanya atau sharing dengan teman ini yang kemarin Bu Vinda atau teman yang lain Pak. Kalau memang saya setelah mempelajari itu belum jelas. Kalau sumber daya dari sekolah mungkin apa yang diharapkan? Saya kalau dari sekolah kemungkinan ini bisa mendatangkan narasumber untuk memberikan kita. Jenengan kan sudah ikut pelatihan. Berarti kurang. ya yang kan saya ini Pak, yang belum paham Pak. Berarti perlu ada materi khusus yang memang perlu diperdalam gitu ya. Kan kalau seperti itu kan tidak harus ikut 6 pelatihan, tapi kan memang yang belum saya benar-benar pahami. Terkait dengan pelatihan jenengan, dari pelatihan yang sudah berjalan itu harapan jenengan seperti apa terhadap yang sudah dilakukan Gernas Sastaka Rembang kemarin? Harapan jenengan bagaimana atau seperti apa dengan pelatihan itu Pak? Harapan jenengan ke depan terhadap Gernas Sastaka, pelatihan yang dilakukan seperti apa? Itu pelatihannya diadakan untuk semua guru Pak, karena pelatihan itu bagus untuk diterapkan ke anak. Kan kemarin yang
boleh mengikuti pelatihan kan hanya guru-guru tertentu. Ya memang semua. hanya sekolah tertentu karena memang tak petakan. Nah itu kalau diberikan ke semua guru kan nanti semua guru bisa mendapatkan ilmu dari itu Pak untuk diterapkan ke siswanya. Berarti asas kebermanfaatannya banyak gitu ya. Kalau harapannya jenengan terhadap kalau tidak mungkin kami itu Gernas Sastaka akan mengadakan Kabupaten Rembang itu guru SD-nya kan sekian ribu lah, dan tidak mungkin setahun paling hanya kita fasilitasi maksimal 100 lah. Harapannya jenengan terhadap pemerintah kabupaten atau dinas pendidikan, mungkin besok rencana minggu depan saya mau sowan ke Pak Sekdin masalahnya. Harapannya jenengan terhadap pelatihan yang sudah jangan ikuti, sudah diikuti teman-teman di Gernas Sastaka, harapan ke dinas seperti apa? Dinas itu mau memfasilitasi kita Pak untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, untuk peningkatan mutu guru supaya penerapan pembelajaran ke anaknya itu lebih baik. Gitu. Kalau ditarik dengan yang sekarang, ketika jenengan ikut pelatihan itu kan menerapkan konkret, gambar, abstrak. Kalau dikaitkan dengan penerapan kurikulum Merdeka, yang jangan pahami seperti apa? Dari pelatihan itu ke kurikulum Merdeka. Iya, sangat bagus Pak. Anak-anak lebih mudah memahami. Dan asas kemerdekaannya muncul ya? Iya. Karena mereka anak-anak kan merdeka belajar sendiri, jadi mereka bisa Bu saya ingin ini tersalurkan semua. Tidak kan yang kemarin itu guru hanya memberikan materi, sesuai buku. Iya, anak menerima pembelajaran. Kalau ini kan tidak, anak disuruh mencari sendiri. Aktivitas. Iya, terus mereka bebas untuk melakukan apa saja di pembelajaran itu. Kalau dari sisi kemerdekaan, merdeka belajar dari sisi gurunya, ketika anak melaksanakan itu bagaimana, Bu? Saya juga merasa senang Pak dengan itu, karena guru juga mengajarnya tidak harus monoton dengan buku paket. Terus kadang di buku paket itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Ini yang susah kan, kenyataan real di lapangan. Jadi memang ya yang kita lakukan itu kan harapannya memang dinas ketika sudah teman-teman guru, anak-anak itu merasa senang belajar matematika, harapannya kan dinas ya sudah, yuk kita copy paste yang sudah jalan, ya mungkin bisa lewat KKG, mungkin lewat K3S kan memungkinkan. Jadi kalau saya atau teman-teman Gernas Sastaka sendiri yang terlibat kan tidak mungkin menjangkau keseluruhan, tapi kalau dinas kan ya itu tadi memang harus punya komitmen. Jadi harapannya ketika ada pelatihan, kepala sekolah dan pengawas kan memang fungsinya untuk observasi, diskusi seperti ini, kesulitannya teman jenengan gitu. Harapan saya seperti itu, ketika pelatihan kita desain sedemikian rupa itu sehingga ada sinergi. Makanya yang kemarin yang LASEM kan saya ambil hanya binaannya Pak Andre, karena Pak Andre kan sudah ikut TOT, ya sudah ikut kegiatan seperti ini, coaching dan sebagainya dengan teman-teman guru itu kan. Harapannya saya sih Pak Andre selaku pengawas kan bisa menerapkan itu dan ya sudah paham materi kontennya. Tapi yang lain kadang kan kalau tidak pernah ikut TOT Sastaka kan ya juga Sastaka itu maksud TP itu yang di dalamnya, tapi kalau sudah ikut kan jangan sudah ikut dan akhirnya memahami. Ya, harapan saya sih seperti itu. Kalau harapan terakhir untuk anak-anak terkait dengan penerapan ini, ketika itu disambungkan dengan pembelajaran yang sekarang ada, pembelajaran berdiferensiasi, ketika itu dikoneksikan, dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pelatihan yang jangan lakukan dan diterapkan, kaitannya seperti apa, Bu? Kaitannya itu apa ya, Pak? Yang jangan pahami, pembelajaran diferensi yang jangan pahami seperti apa? Anak-anak itu walaupun ini selama ini anak-anak itu kan ada yang
tingkat kecerdasannya beda-beda gitu Pak. Ya, Tapi satu setelah kecerdasan. tapi setelah penerapan dari pelatihan itu, jadi semua anak itu bisa Pak. Maksudnya mampu memahami semua materi yang anak-anak terakomodir kebutuhan belajarnya gitu. Jadi kalau didiferensiasi itu kan ada konten, proses sama produk. Itu kalau dikaitkan dengan lakukan ada konkret, gambar, abstrak. Itu kan kalau ketika dikaitkan itu kan hampir mirip gitu berarti gitu. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi kan tidak harus ini pada jeruk dikumpul ke jeruk, kemudian ini pada gemblong kan tidak harus seperti itu. Nah jangan muridnya sidik gak apa-apa, mungkin sekitar 10 tak muridnya 32 ya kan. Kan kudu menyiapkan 32. Itu kan tidak mungkin akan sama semua kan. Dengan adanya yang pembelajaran pastaka dan diferensiasi, penerapan jenengan yang rasakan penerapan diferensiasi seperti apa? Sing pastaka, kemudian kalau diferensiasi tadi kan seolah-olah kan beda-beda. Itu seperti apa? Saya terapkan yang sudah jangan terapkan itu loh. Ketika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saling beririsan bersinggungan tidak? Iya Pak. Ada ya, ada keterkaitannya ya. Ada ya. Atau mungkin malah yang pastaka itu malah menunjang pembelajaran diferensiasi. Iya. Contohnya ini siswa saya yang belum ya itu bisa, yang belum bisa itu, menulis membaca. Itu saya pakai yang teknik atau cara dari pelatihan itu dia bisa walaupun belum bisa belum tapi maksimal itu ya. Iya, walaupun dia menulisnya belum bisa tapi saya tanya ini berapa nilainya itu dengan konkret itu. Iya, itu bisa menjawab. Tapi nanti dianya tidak bisa menulis, tapi kalau ditanya bisa. Berarti kan pembelajaran diferensiasi jenengan dengan memanfaatkan hasil pelatihan itu malah berguna gitu ya. Karena bersama ketika kemarin saya tanya bukan diferensiasinya tapi dengan guru penggerak itu. Apa yang sudah didapatkan dari guru penggerak dengan apa yang sudah didapatkan di sini ternyata itu saling mengisi gitu kan. Kalau di guru penggerak kan memang fokus di pedagogik seperti Bu Dina ketika saya damping ke sini kan pedagogik kepemimpinan itu kan emosional sosial. Tapi yang kemarin kan jenengan dapatnya kan profesional materi pembelajaran kan itu fokusnya kan ke sana. Terima kasih Bu Nini. Sudah hampir 20 menit saya diskusi dengan jenengan. Dari diskusi singkat ini 20 menit nggih. 15 sampai 20 menit. Kesimpulannya jenengan apa? Kita ngobrol ngalor ngidul tadi. Yang jangan simpulkan apa? Saya Pak. Iya, kesimpulan dari jenengan. Saya sangat senang Pak atas bantuan Bapak memberikan ini dampingan tentang pelatihan sama masukan untuk ke anak dan ke saya juga Pak. Itu kan memang ya observasi yang berbasis coaching itu kan untuk tujuan utamanya ya mendukung jenengan, memfasilitasi, mendengarkan sharingnya jenengan, sekaligus ya menemukan langkah perbaikan jenengan nanti seperti apa. Saya kan tidak bisa mengarahkan jenengan harus ini karena apa? Jenengan yang tahu langkahnya, saya tidak tahu langkah jenengan itu. Dan tidak bisa kemudian Bu ini harus ini agar baik harus ini yang tahu kondisi lapangan di kelas kan jenengan. Oh saya nanti akan seperti ini. Matur nuwun, terima kasih. Sudah pukul 11 ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, didahar. Terima kasih. Terakhir sebelum nanti saya ganti Bu Nini, harapannya jenengan terhadap pelatihan yang dilakukan Genas Sasaka bagaimana? Harapannya jenengan ke depan? Harapan saya masih ada pelatihan-pelatihan yang selanjutnya. Selanjutnya. Kalau harapan jenengan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan pada Pak Tres, Pak Roni dan yang ada di Dinas Pendidikan terkait dengan apa yang sudah jenengan lakukan dan implementasikan untuk teman-teman yang lain bagaimana? Usulannya jenengan atau harapannya jenengan seperti apa? Harapan saya itu gimana ya Pak? Lebih
lebih diperhatikan lagi lah untuk pembelajaran matematikanya juga, untuk materi matematika, untuk pelatihan tentang matematika itu kan memang dasar dari semuanya gitu. Nah itu harus lebih diperhatikan lagi gitu Pak. Kalau menurut saya loh gitu. Karena apa? Kalaupun kita lulus SD pun kalau ada anak yang tidak melanjutkan ke sekolah tapi anaknya itu paham dengan pembelajaran materi matematika, itu kok insya Allah yang lainnya bisa mengikuti. Bisa mengikuti ya. Iya. Usulan konkretnya dinas kalau bisa melakukan pelatihan sejenis itu ya. Iya. Model yang kemarin. Pelatihan selanjutnya lagi dengan materi yang berbeda lagi, terus dengan media ya, untuk menyediakan media. Kalau bisa menyediakan media yang dibutuhkan di sekolah untuk pembelajaran. Kalau harapannya dengan guru-guru yang lain misalkan. Harapan guru-guru yang lain ya bisa sebenarnya mau mengajak guru yang lain untuk mengikuti pelatihan ini juga, Pak. Bisa, dinas bisa memfasilitasi itu ya. Karena kalau kami kan hanya memfasilitasi hanya 40, kalau dinas kan bisa ratusan per kecamatan itu kan. Gitu kan, iya Pak, per kecamatan. Karena apa? Karena kalau kita diambil yang pelatihan cuma 1 orang, 2 orang yang dikiranya mumpuni, tapi kan kita di SD guru kelas. Guru kelas ya. Otomatis kan juga ada matematikanya juga. Iya. Nah, kalau kita semuanya ngapunten kemarin disuruh menerangkan lagi ke depan teman-teman, tapi kan enggak sesuai dengan yang di pelatihannya langsung gitu. Oh, konsepnya seperti ini. Jadi kemarin kan sama disseminasi sama Bu Nini itu kan cuman plotnya yang ini sama yang ini materinya gitu kan, enggak semuanya harus di. Nah, gitu. Kalau pelatihan kan memang selama 6 hari kan memang lengkap itu ya dari full. Gitu. Ya memang saya sendiri berharap nanti dari instrumen jenengan anak-anak guru itu kan nanti coba tak resum, tak rekap, tak berikan ke dinas. Nanti dinas, kalau kami sih relawan itu kan ya hanya ketika waktu longgar toh, bukan tugas pokok kami kan. Tapi ya kalau memang dinas kan memang tugas pokoknya gitu kan. Makanya kenapa kemarin itu kami ngambil yang matematika kan itu nunjang numerasinya, karena numerasi tak lihat numerasinya Rembang itu masih 62 atau berapa lah. SD Karangtui juga turut numerasi. Iya, itu kan makanya matematika itu kan menunjang ke sana. Iya. Makanya itu kan nggak hanya guru kelas 5 saja yang untuk ANBK-nya, tapi kan untuk sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya pun juga harus paham dulu. Dengan dasar-dasarnya itu paham, baru nanti yang di kelas 5 di ANBK-nya untuk numerasinya kan lebih enak gitu. Berarti ketika jenengan tarik ke arah ANBK dan numerasi itu yang jangan pelajari itu menunjang banget itu ya. Menunjang Pak. Ya coba nanti memang kemarin awalnya memang melihat data dari dinas itu tak lihat kan, dari dinas saya analisis itu kan numerasinya hanya naik sedikit dari 9 sekian lah, dari 50 sekian menjadi 60. Ternyata kan ketika dibedah itu kan yang bernalar aljabar sebagainya memang rendah memang. Makanya muncul materi aljabar dan sebagainya. Kalau literasinya agak lumayan lah, naiknya lumayan sampai berapa 70-an itu. Tapi yang numerasi Rembang itu SD terutama itu memang rendah, makanya treatmentnya ya memang teman-teman SD. Maka kenapa per sekolah itu tak ambil 2 itu, ketika jenengan kebingungan itu ada temennya ngobrol gitu loh. Tapi kalau selama ini kan hanya satu sekolah satu-satu gitu loh. Makanya yang saya desain itu ya biar ada 2 orang itu, ketika 2 orang ini yang satu bingung, yang satu mungkin paham, yang mungkin ini belum dapat, ini sudah dapat, otomatis ya kalau 2 orang ini bisa berkolaborasi sinergi di sekolah, ya minimal kan ada 2 kelas yang terfasilitasi. Tapi itu tadi kembali ke teman-teman yang teman-teman yang ikut pelatihan itu. Oke, Bu Ramita, terima kasih. Simpulannya jenengan ketika kita ngobrol A B C D E F G apa jenengan? Simpulannya akhir apa? Kesimpulan saya pelatihan ini pembelajaran di kelas. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih, nggak di titip ke Narano kepala sekolah sesok Narano. Menarano kirim ke PDF saya apa?
karo golek ke. Ini ditandatangani. Saya hanya menindaklanjuti napa kisahnya teman-teman. Iya, iya Pak. Jenengan selaku kepala sekolah, ketika teman-teman mengikuti pelatihan itu, yang jenengan harapkan seperti apa awalnya? Oke. Awalnya itu awalnya sebelumnya saya sudah tahu ya Pak, pelatihan ini tuh bagi saya tuh pelatihan yang mahal gitu ya. Mahal dalam arti sangat penting lah nggih. Jadi kalau sekolah saya mendapat kesempatan untuk mengikuti, ya itu sesuatu hadiah yang besar gitu ya. Nah, karena memang saya tahu di jadwal itu banyak yang minggu-minggunya, wah ini gitu kan Pak. Nah, tapi alhamdulillah guru saya setelah saya beri pengertian manfaat besar yang dapat didapat gitu nggih. Walaupun di awal-awal nggih sempat gerundel. Bu kok setiap libur, Bu kok tanggal merah. Wes Mbak, dirasakan dulu gitu kan. Memang betul Pak, di awal mereka merasa terpaksa ya karena perintah kepala sekolah gitu kan. Sejalan tahap 1 terlewati, saya kan mengadakan itu lagi nggih, komunikasi. Gimana Mbak? Nah, mulai ketagihan. Nah, mulai dia terlihat menikmati gitu nggih. Terus akhirnya bercerita dengan teman-teman, ternyata ngene yo ngajari pecahan ngene ya. Nah, dari situ saya sudah senang sekali Pak, berarti tujuannya Pak Imron dengan tim dan saya dapat berhasil tercapai melalui di awal paksaan tapi jatuh cinta pada akhirnya gitu nggih. Nah, harapan saya ya setelah ini Bu Vinda dan Bu Nini peserta pelatihan dapat mengimbaskan gitu nggih, mengajak menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain melalui komunitas belajar SNEKA. Gitu nggih. Kalau kebermanfaatannya ke anak-anak yang jenengan persani selama 3 kali implementasi kalau tidak salah, itu sejauh mana? Jadi ini kalau materi Gernas ini menurut saya itu transformasi pendidikan ya Pak ya. Awalnya yang penyajiannya materi matematika kurang mendasar, kurang kontekstual gitu nggih. Jadi diterimanya ke anak itu sulit ya Pak ya. Dengan cara seperti ini anak menjadi enjoy sekali Pak. Dan jangan amati seperti itu. Iya, pertama tuh enjoy dulu nggih. Anak-anak tidak terpaksa atau tidak senang. Nah, kan kalau matematika aduh gitu nggih. Aduh ngono. Nah, ini sudah Bu Guru sudah membawa alat peraga. Nah, kesan pertama itu kan berarti kita main-main gitu kan. Seneng. Ngertinya anak main. Iya, main dulu. Ketika main itu terus konsep-konsep dasar mulai disisipkan gitu nggih Pak. Oh, ternyata ini ya kalau penyajian data itu seperti ini gitu kan. Kalau pecahan itu bisa kita main-mainan potong-potongan kertas. Jadi anak enjoy terus merasa bermain sambil belajar. Nah, outputnya nggih. Nah, ini kok juga main-mainnya ternyata bisa serius Pak. Hasilnya hasil berarti berhubungan dengan daya tangkap gitu nggih Pak nggih. Hasilnya juga tinggi nilainya. Berarti penerimaan mudah. Padahal baru sebentar. Iya, padahal baru sebentar. Nah, ini apalagi yang khusus konsep dasar ini diajarkan di kelas rendah malah enak ini Pak nggih. Mungkin besok ditambah perkalian, kalau jenengan penjumlahan gitu. Ada semua. Sudah ada ya Pak semua ya. Kan dasarnya kan ada bilangan. Kemudian geometri, kemudian pecahan itu, kemudian aljabar, dan pengukuran dan terakhir probabilitas statistika. Itu dasar semua ada. Ada. Jadi teman-teman memang tidak membedakan kelas rendah, kelas tinggi, tapi kelas 1 sampai kelas 6 itu jadi pelajari itu semua gitu kan. Ketika jenengan melihat teman-teman yang mungkin ngamati dari luar itu kan. Anak-anak juga mungkin kesannya kan ada kesan ya. Ketika jenengan tarik antara yang pelatihan yang dilakukan Gernas dengan kurikulum Merdeka yang diterapkan sekarang yang jangan pahami seperti apa? Keterkaitannya seperti apa? Materi Pak? Ya materi ketika dihubungkan dengan kurikulum Merdeka. Nah, keterkaitan pelatihan ini kalau secara materi ya sangat berhubungan sekali ya Pak ya. Jadi
materi Gernas itu kan mengubah mindset nggih Pak ya. Guru sebagai pendidik ini nggih yang atau pengajar gitu nggih. Membuat formula gitu ya yang mudah ditangkap anak seperti apa. Nah, itu dalam Gernas kita dapatkan gitu kan ya Pak. Nah, kalau materi-materi secara keseluruhan kan memang ada ya di kurikulum 13 ya, numerasi gitu nggih Pak nggih, utamanya numerasi. Jadi ya sangat keterkaitan gitu Pak nggih. Nah, untuk jenengan tindak lanjutnya ini yang saya amati, kalau pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah atau dinas-dinas nggih saya nggih Pak. Baru kali ini saya tahu pelatihan ada tindak lanjutnya, nggih ada observasi, ada uji pemahaman. Iya, uji pemahaman sampai seperti ini jenengan mengawal gitu nggih, mengawal biar yang didapat di pelatihan itu tidak hilang atau muspro ya Pak. Benar-benar diimplementasikan, benar-benar disampaikan ke teman-teman gitu nggih. Luar biasa Pak Imron. Semoga ini menginisiatif menginspirasi beliau-beliau gitu nggih yang mengadakan pelatihan bahwa tidak sekedar pelatihan saja tapi tindak lanjut setelah pelatihan itu perlu dikawal gitu. Selama ini memang evaluasi saya itu pelatihan apapun gitu kan. Baik itu yang dilakukan pemerintah, oleh komunitas, oleh MGMP, oleh apapun lah. Itu kan ketika ada implementasi yang penting ada RTL, kemudian ada bukti diseminasi sudah selesai gitu. Tapi bukti diseminasi itu diseminasinya seperti apa? Padahal yang dibutuhkan kan bukan diseminasi ke gurunya, tapi saya pribadi itu ketika pelatihan ini diseminasi ya arahnya ke anak-anak. Nah ini yang kebetulan RTL-nya harus ke anak, bukan ke diseminasi guru gitu. Setelah diseminasi anak-anak kan tugas kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sebenarnya untuk memastikan pembelajarannya berjalan. Harapan saya seperti itu sih sebenarnya. Makanya pelatihan ini saya mengajak dua trainer yang kebetulan pengawas. Dengan harapan apa? Ketika sudah dilatih, beliau tak mintai tolong untuk observasi yang kebetulan itu binaannya. Kebetulan yang karena SD Karangturi itu binaan beda. Kalau yang walaupun beliau misalkan paham terkait dengan dengan pembelajaran yang lain gitu. Tapi yang Gernas kan kalau pengawas itu belum tahu Gernas seperti apa dan materi yang di dalam seperti apa, ketika sharing dengan tadi untuk penerapan ke siswa bagus, sudah mulai berubah lah Pak ya mindsetnya. Berarti kan ada saling, kalau di guru penggerak kan mungkin yang terima dan saya terima kan memang fokusnya di pedagogik dan kepemimpinan. Materi numerasi literasinya kan memang secara langsung kan belum ada. Itu kan kemarin dari salah satu peserta yang kebetulan ikut guru penggerak seperti itu. Terima kasih. Terakhir harapan jenengan kepada pemerintah kabupaten, terutama dinas pendidikan terkait dengan pelatihan numerasi dengan Gernas Sastaka. Iya, Pak Imron, tidak banyak guru atau kita pendidik ya Pak yang tahu materi Gernas Sastaka. Kemarin saya ketika kesempatan belajar dengan guru-guru KKG di Rembang, di Kaliori, saya mengangkatnya Tastaba ya. Itu malah baru sekali mendengar itu kan Pak. Nah, dengan penyajian yang memang terus membuat mereka melek gitu oh ternyata selama ini saya yang salah ngajari gitu kan. Mereka cukup semangat Pak, semangat untuk mengadakan perubahan. Nah semoga besok ke depan ada dukungan dari pemerintah. Kalau Pak Imron ini kan mandiri ya Pak pelatihannya ya Pak ya. Memang guru SD itu malah yang penting ke teknisnya seperti ini Pak, daripada peningkatan coaching peningkatan penilaian sekarang ya difasilitasi banyak-banyak kan PMM, bagaimana mengelola PMM itu insya Allah Pak kita kolaborasi itu sekali duduk paham kalau PMM. Yang belum tersentuh itu malah seperti ini Pak, langsung teknik pembelajaran di kelas Nah itu harapan semoga pemerintah ke depan lebih mau gitu Pak melibatkan atau mengakomodir kita yang sudah menjadi dermawan ini Pak ya.
Gernas Pastaka dan Tastaba. Relawan. Ya. Dermawan kan punya duit. Iya, Duitnya kan relawan. akeh. Gernas Pastaka dan Gernas Tastaba Iya. untuk diaplikasikan di Kabupaten Rembang. Ya memang hasilnya ini memang mau tak berikan ke dinas dan Pak Bupati juga sih. Karena surat kalau yang akhir ini memang hubungannya sama disertasi saya gitu kan, hubungannya sama observasi di lapangan dan implementasi gitu kan. Makanya izin saya juga ke Bupati, maka laporan saya ke Bupati dan dinas itu. Makanya minggu depan saya ke dinas lah. Ya memang Tastaka dan Tastaba saling mengisi. Makanya harapan saya dinas itu kalau saya pribadi kan paling hanya 40 maksimal 100 lah. Nah, guru SD kan ribuan, kan tidak mungkin menjangkau pirang puluh tahun itu. Ya mungkin gerakan bareng-bareng KKG lewat K3S, pemerintah kabupaten. Paling kalau ya paling 2 pelatihan. Yang penting pelatihan diberikan konsumsi ya. Mungkin transportnya dipending, enggak usah transport kan memungkinkan kan. Mungkin seperti itu sih. Harapan saya ke depan ya. Insya Allah nanti tanggal 20 mau ditutup Pak Bupati sih, mau rencananya 20 Juli bukan Juni. Nanti yang sekaligus mungkin ya kita lanjutkan yang tahap 2 dan Tastaba memungkinkan gitu kan. Nanti Tastabanya Bu Dina minta tolonglah ikut handle gitu kan. Yang Tastaba. Cuma tak kenalkan membaca fonik itu loh Pak. Kalau bunyi bahasa, bentuk dan nama, bentuk huruf. Nama huruf, bunyi huruf kan berbeda. Selama ini kan nek ngajari ini huruf apa? S. Bunyinya S gitu kan. Nah, ketika SA ESA kan nggak gitu kan. Bunyi kan berarti nama huruf S bunyinya S. Nah, ikut iku Pak. Iya ya Bu, bener ya Bu. Makanya bocah-bocah do bingung kadang-kadang. Nanti bisa bisa tak buat yang seperti terakhir sinergi dengan teman-teman yang Tastaba pusat itu kan. Mereka pakai Zoom, kemudian kita bareng sinergi gitu. Memungkinkan itu kan. Kita di akhir pelatihan Pak. Guru sepuh-sepuh niku, kula kirang 2 tahun Bu, tapi kula saestu Bu menginspirasi, kula coba di tahun ini kata siswane kula mboten saged maca niku mergi bingung, ngoten bebek ngono. Ngoten Pak nggih. Kula langsung saged Bu ngucapke Bu. Lah jenengan nek B ngoten kesempatan teman-teman itu. Terima kasih Pak Imron. Ke depan aku diajak aja ya Pak. Ya.